Pada video kali ini saya mau share tutorial atau bikin tutorial pembahasan soal uji kompetensi keahlian atau UKK SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan paket 2 yang belum lama rilis ya. Jadi mungkin ini yang nonton Bapak atau Ibu guru yang mau cari referensi pembahasan soal maupun adik-adik yang masih sekolah di bangku SMK yang akan melaksanakan UKK. Jadi ini tempatnya ya. Oke, namun sebelumnya mohon maaf video ini nggak sampai selesai ke pengujian karena keterbatasan alat ya. Karena di sini saya cuma menggunakan satu komputer dan satu router. Oke, kita ke soalnya terlebih dahulu ya. Kita harus ke daftar peralatannya saja ya. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan PC klien. PC klien ini spesifikasi kayak gini ya. Yang penting hidup lah ya. Terus laptop. Ini laptopnya ya, atau kalau nggak ada laptop ya pakai PC, kemudian pakai dongle WiFi ya, digunakan sebagai klien. Terus kalian kalau mau konfigurasi akses pointnya atau routernya, kalian bisa menggunakan salah satu laptop di sebelah ini ya. Terus smartphone untuk pengujian klien ya melalui wireless. Udah ada crimping tool, kabel tester. Berarti ini kalian harus membuat kabel terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada lagi bahannya kabel UTP Cat 5 1 meter, konektor RJ45 3 buah. Kurang kayaknya ya. Sesuaikan kabelnya aja ya. Terus ada WiFi router, access point untuk akses point dan ada printer ya. Oke, kita lihat ke topologinya terlebih dahulu dan topologinya seperti kayak gini ya. Ini ada WiFi router, kemudian ada switch, smartphone dan lain-lain. Namun di sini nggak ada switch ya. Jadi kalian bisa menggunakan switch atau maupun menggunakan satu mikrotik aja. Oke, di sini ada topologi yang digambar menggunakan Cisco paket tracer ya. Di sini ada router, jadi ini nggak pakai internet guys. Nggak pakai internet sama sekali. Ini ada router, kemudian ada smartphone yang terhubung melalui jaringan wireless. Kemudian ada laptop yang terhubung satu segmen dengan komputer dan printer. Dan tujuan soal ini ada instalasi dan konfigurasi jaringan. Jadi kalian ibaratkan menjadi sebuah teknisi jaringan. Tugasnya itu membangun jaringan sharing files, sharing printer, dan membuat hak akses ya. Dan WiFi router berfungsi sebagai gateway. Jadi ini nanti WiFi routernya menjadi gateway ya. Oke, ini di sini ada konfigurasinya ya. Ada PC 1 itu IP-nya sebagai berikut 192.150.3.1/24 dan gateway-nya 192.150.3.1. Nah, di sini ada perbaikan ya, guys. Kalau kita menggunakan IP sesuai gateway itu nggak bisa, guys. Soalnya WiFi router itu bisa menjadi gateway ya. WiFi router itu jadi gateway, guys. Jadi kita nggak bisa menggunakan IP ini untuk di PC 1. Jadi kita ubah dua aja ya. Kemudian yang PC 2 gateway-nya sama, IP-nya yaitu 192.150.3.5 ya, guys. Dan untuk yang WLAN itu yang terhubung ke access point itu menggunakan smartphone konfigurasi DHCP. Oke, mungkin kalau kalian atau Bapak Ibu bingung bagaimana topologi yang sesungguhnya itu kayak gini ya. Di sini ada router. Kalau kalian nggak mau pakai mikrotik, kalian juga bisa menggunakan TP-Link seperti biasa ini ya. Router access point yang seperti biasa. Malahan konfigurasinya gampang, namun harus banyak ribet ya, harus pakai alat switch juga. Namun kalau kalian pengen cuma pakai mikrotik ya pakainya ini ya, cuma kayak gini. Namun konfigurasinya ribet, kelebihannya ya minim lah alatnya ya daripada ini kan harus pakai switch dan ini cuma pakai satu buah mikrotik saja untuk peralatan jaringannya. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Yang saya akan gunakan adalah kayak gini ya, guys. Karena keterbatasan alat, saya cuma ada mikrotik sama satu buah komputer, guys. Jadi saya mau fokus ke bagaimana cara untuk menyetingnya. Oke, pertama-tama
kita akan setting mikrotik menggunakan PC1. Di sini saya menggunakan PC1 yang sudah terhubung di port 1 ya. Port 1 mikrotik dan masuk ke LAN PC1 ya guys. Oke, langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Pastikan mikrotik udah terhubung ya. Kalau belum tahu cara ngehubungnya, tinggal masuk ke Winbox ya. Bisa kalian download di mikrotik.com. Kemudian connect to MAC address-nya dimasukkan, loginnya admin, kemudian passwordnya dikosongin untuk password defaultnya. Kemudian connect. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi mikrotiknya. Hal yang pertama kita lakukan adalah, berhubung ini sebagai jembatan saja, kita harus menggunakan metode bridge atau bridge untuk melakukan biar koneksi itu saling terhubung ya guys. Oke, kita langsung aja klik, kita buat bridge. Masuk ke bridge, kemudian plus ya. Terus masuk ke port, kemudian plus. Perhatikan pada topologi ini ya. Di sini PC1, PC2, PC3 atau PC1, PC2 sama ini ponsel itu satu segmen guys. Jadinya kita nggak perlu pakai firewall segala macam ya. Kita cuma harus menggabungkan saja, kemudian nanti di DHCP server. Oke, jadi yang harus digabungkan adalah WLAN 1, Ether 1, kita plus lagi ya, Ether 1, kemudian Ether 2. Oke, kayak gini ya. Nah, ini ada disable port karena belum terhubung klien ya. Oke. Selanjutnya kita akan menamai interface pada router yang sudah digabungkan. Tinggal masuk ke IP, addresses, kemudian kita plus. Nah, di sini ada keterangannya pada soal di mana WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal. Maka gateway-nya adalah 192.150.3.1. Kita harus menggunakan alamat IP tersebut sebagai gateway ya, 192.150.3.1. Jangan lupa diberi subnet /24. Kemudian apply. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke wireless. Kita aktifkan wirelessnya terlebih dahulu ya. Gunanya wireless diaktifkan ya buat mengaktifkan wirelessnya, jaringan wirelessnya ya. Kemudian di sini juga ada ketentuannya, yaitu harus ada password 1-8 sama nama sekolah. Oke, kita pertama masuk ke wirelessnya dulu, diaktifkan ini enable. Kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Pada wireless kita modenya AP bridge. Tujuannya untuk menyebar sinyal atau sebagai mode access point. Kemudian SSID-nya nama sekolah. Misalnya di sini SMK Taman Karya Subah. Oke. Kemudian kita apply. Kita cek dulu apakah udah muncul. Ya, SSID udah muncul. Ini saya menggunakan wireless dongle, makanya di sini juga muncul ya. Kemudian bagaimana cara untuk membuat passwordnya? Kita tinggal masuk ke security profile, kemudian kita plus atau tambahkan. Kita beri aja nama password. Kemudian mode bisa dynamic case ya. Centang aja. WPA PSK dan WPA to PSK. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk menampilkan password tinggal kayak gini aja. Nah, kemudian apply. Dan otomatis wirelessnya dia akan ke protect. Oh, sorry. Harus dimasukkan ke wirelessnya terlebih dahulu ya. Masuk ke WiFi interface lagi. Masuk ke WLAN 1. Kemudian security profile. Kalian pilih password dan apply. Oke, sekarang sudah terkunci untuk menambahkan passwordnya. Oke. Terus yang kedua, ini berhubung ada DHCP, kalian harus membuat DHCP-nya terlebih dahulu. Masuk ke IP,
DHCP server, kemudian DHCP setup, pilih interface-nya yang bridge, kemudian next. Ini pastikan address-nya udah benar. Kalau belum pasti pengisian IP address-nya pasti salah. Kemudian next. Dan gateway-nya pastikan 3.1 ya. Oke. Kemudian DNS server bisa ditambahkan atau tidak. Karena kita nggak ada soal DNS server ataupun masuk ke internet. Jadi opsional sajalah bisa ditambahkan atau tidak. Oke. Saya tidak tambahkan ya. Kemudian next aja. Kemudian setup has successfully dan selesai untuk membuat DHCP ya. Nah, di sini ada langsung peringatan di PC LAN. Kemudian kita yes aja. Karena di PC LAN ini harus statik, kalian harus mengaturnya statik ya, tidak boleh menggunakan DHCP pada PC 1. Caranya tinggal masuk aja ke mana namanya? Control panel, kemudian network and internet. Kalian tinggal masuk aja ke mana ini? Masuk ke network sharing center ya. Nah, masuk ke change adapter setting. Nah, di sini Ethernet-nya diganti. Ethernet diganti sesuai soal ya, karena soalnya tadi ada kesalahan kayaknya ya. Bukan titik 1 untuk IP-nya, tapi 2. Kemudian subnet mask, default gateway-nya 3.1. DNS-nya bisa dikosongi. Dan ya, udah ya. Kemudian kita coba untuk mengetes koneksi ke gateway, apakah bisa. Ping 192.168.150.1.3.1 dan reply ya. Ini bisa mereply ke gateway otomatis. Ini sudah bisa ke cara selanjutnya. Dan untuk ketentuan berikutnya adalah sharing file. Kita masuk ke sharing file ya. Saya tebali dulu. Bentar. Sharing file itu harus share drive ya di my document biodata.doc. Jadi kalian harus membuat dokumen tersebut di sini ya, di C my document biodata. Oke, kita masuk ke file manager terlebih dahulu. Masuk ke C, kemudian my document. Karena di sini nggak ada my document, langsung aja masuk ke dokumen aja. Terus buat folder baru. Bentar, ada ketentuannya nggak? Oh, di C my document biodata. Oh, langsung aja buat folder baru aja ya, di C ya. Biar sesuai soal. Kemudian tambahkan folder my document. Oke, setelah membuat folder my document, kalian buat file Microsoft Office dengan biodata DOC atau DOC. Kemudian buka, kalian isi biodata. Misal di sini saya isi kemudian kalian save dan kalian harus mengesernya. Untuk mengesernya saya garis bawah ini ya. Oke. Karena pada Windows 10 atau update terbarunya Windows, namanya workgroup atau home group itu sudah tidak tersedia lagi di Windows. Jadi ada caranya untuk melakukan sharing file maupun printer di Windows terbaru. Caranya gimana? Oke, kita sebelumnya klik my document yang akan di share ke publik. Kemudian klik kanan, give to access, specific people. Kalian pilih yang everyone atau siapa saja ya. Kemudian kalian add. Nah, dan ada ketentuannya ya di sini. Ketentuannya yaitu harus read only. Kita cek apakah udah memenuhi syarat read only. Oke, kita tinggal share. Kemudian
nanti untuk di PC 2 atau di laptopnya PC 2 ya, di PC 2 kalian juga harus menge-share printernya. Cara menge-share printer gimana? Kalian tinggal tulis aja printer and scanner. Nah, masuk print and scanner. Berhubung saya belum ada printer, maka saya pakai virtual printer ini aja ya. Caranya gimana? Tinggal ke manage, masuk ke printer properties, kemudian sharing, kemudian ini ya, diklik atau dicentang share this printer. Dikasih aja nama printernya apa, kemudian oke. Dan otomatis dia akan menge-share. Nah, apabila di salah satu klien nggak ada file yang apa namanya sharing yang tidak terbaca di PC klien, gampang banget. Tinggal masuk ke sharing center. Nah, manage advanced sharing center. Pastikan turn on sharing on everyone with network access. Kemudian bisa dimatiin passwordnya atau mungkin dihidupkan juga nggak apa-apa. Kemudian bisa di save. Oke, cuma kayak gitu. Dan kita coba lihat di jaringan lokal ya, apakah udah terdeteksi. Nah, di sini udah terdeteksi ya. Ada my document dan biodata ya. Oke. Gitu aja untuk tutorial paket 2 UKK ya. Nanti kalau ada modulnya insya Allah saya share ya di link deskripsi ya. Bagaimana cara untuk men-setting sharing printer maupun sharing file. Cukup sekian tutorial pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.